Timnas baru tiba, kecurangan tuan rumah Vietnam terungkap. Kapten Timnas AFF ungkap fakta mengejutkan. Arab Saudi bantu trio ASEAN langkahkan kaki di Piala Dunia 2034. Masalah besar yang wajib diatasi skuad Garuda usai lawan Laos. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arab Saudi bantu trio ASEAN langkahkan kaki di Piala Dunia 2034. Baru-baru ini FIFA membuat pengumuman besar-besaran terkait Piala Dunia usai melangsungkan kongres luar biasa atau KLB secara online. Dan hasilnya FIFA menetapkan bahwa Piala Dunia 2030 akan berlangsung di 3 negara seperti Maroko, Portugal, dan Spanyol. Bersamaan ada kabar gembira juga untuk sepak bola Asia, di mana Arab Saudi pun juga ditunjuk sebagai tuan rumah tunggal untuk Piala Dunia 2034. Sontak saja keputusan ini langsung mendapatkan sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Pasalnya, dalam laporannya keputusan ini akan memberikan dampak positif untuk sepak bola benua kuning. Bahkan mereka mengatakan timnas Indonesia, Vietnam, serta Thailand memiliki kesempatan besar untuk mentas bareng di turnamen prestisius tersebut. Hal itu dikarenakan jatah turnamen bagi regional Asia akan bertambah 1 slot. Seperti diketahui, saat ini Asia mendapatkan jatah 8,5 slot. Itu artinya akan ada 8 tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Sedangkan 1 tim lainnya harus bertarung di babak playoff untuk bisa mentas di Piala Dunia. Dengan ditunjuknya Arab Saudi sebagai tim tuan rumah, maka mereka akan keluar dari hitungan slot itu. Karena berstatus sebagai tuan rumah, Arab Saudi pun akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2034 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Tentu ini pun membuat Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan terbantu karena salah satu lawan kuat tidak akan bersaing memperebutkan tiket menuju putaran final panggung Piala Dunia tersebut. Masalah besar yang wajib diatasi skuad Garuda usai lawan Laos. Pertama, salah oper. Sepak bola adalah permainan tim, mengoper bola adalah menjadi faktor krusial untuk memindahkan si kulit bundar dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pemain ke pemain yang lain. Kesalahan mengoper bakal menimbulkan permasalahan dan itulah yang terjadi di timnas Indonesia saat ini. Permasalahan ini pun sudah terjadi sejak laga pertama melawan Myanmar kemarin. Ada beberapa pemain yang gagal mendistribusikan bola dengan baik sehingga lawan bisa melakukan intercept. Serangan patah di tengah jalan, lawan pun jadi punya kendali. Kedua, transisi dari menyerang ke bertahan. Permasalahan ini yang lantas membuat Laos bisa mencetak gol. Jika salah satu operan diibaratkan jatuh, maka transisi dari menyerang ke bertahan yang jelek bisa diibaratkan tertimpa tangga. Sehingga tim merah putih ibarat jatuh tertimpa tangga. Kemampuan Laos dalam mencetak gol tak lepas dari kesalahan Indonesia dalam melakukan peralihan dari momen menyerang ke bertahan. Kesalahan melakukan operan berakibat terjadi transisi. Pemain-pemain yang semula hendak menerjang pertahanan tamu terpaksa harus berbalik arah karena ada salah umpan yang kemudian disusul gerakan cepat dari lawan. Ketiga, tidak ada gol dari open play. Dari 4 gol untuk Indonesia, termasuk 3 gol dalam laga melawan Laos. Selanjutnya bermula dari situasi bola mati. Ini bukan hal buruk, namun seandainya Arkan Fikri dan kawan-kawan juga bisa mencetak gol dari skema open play, maka timnas Indonesia akan berpotensi melukai lawan dengan berbagai cara. Ada peluang yang tercipta dari open play ini, seperti yang dimiliki Rafael Struijk atau Marcelino, namun masih gagal berbuah untuk menjadi gol. Efektivitas serangan dari open play jadi kekurangan yang wajib disempurnakan demi hasil akhir yang membahagiakan. Kapten Timnas AFF ungkap fakta mengejutkan.
Meski mencatatkan namanya di papan skor pada caps kelimanya bersama dengan timnas Indonesia senior, Muhammad Ferrari tak bisa menutupi kekecewaannya. Dua golnya itu seakan tak berarti apa-apa karena laga kandang pertama Indonesia di Piala AFF 2024 yang wajib diakhiri dengan 3 poin justru bermain imbang. Ferrari sendiri tak menampik bahwa permainan skuad Garuda tak kunjung membaik setelah kemenangan 1-0 melawan Myanmar pada laga pertama. Didominasi oleh para pemain muda U22, timnas Indonesia memang bermain kurang percaya diri, terburu-buru, salah umpan hingga salah penempatan posisi. Kapten yang dipercaya STY tersebut pun menyadari bahwa hal ini adalah akibat dari minimnya jam terbang ia dan rekan-rekannya di pertandingan kompetitif internasional. Namun demikian, Ferrari menegaskan pengalaman ini akan sangat berharga bagi dirinya dan rekan-rekannya yang dipersiapkan untuk menatap ajang lebih bergengsi, yakni SEA Games 2025 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kita tahu kita pakai pemain muda tapi pengalaman sangat berharga. Apalagi buat saya sendiri, ini sangat-sangat berharga buat karir saya, buat kedepannya, dan hasil 2 gol hari ini tidak cukup bagi saya, kata bek berusia 21 tahun ini. Timnas baru tiba, kecurangan tuan rumah Vietnam terungkap. Kecurangan harus diterima timnas Indonesia lantaran menempuh perjalanan hingga 15.000 km dalam tempo 10 hari sebelum laga melawan Vietnam. Jarak 15.788 km ini merupakan hitungan kasar perjalanan Indonesia untuk melawan Myanmar, menjamu Laos, dan kembali tandang melawan Vietnam dalam rangkaian Piala AFF 2024. Rinciannya adalah perjalanan dari Bali ke Jakarta ke Kuala Lumpur ke Yangon, lantas dari Yangon ke Kuala Lumpur ke Jakarta lalu ke Solo. Kemudian dari Solo ke Bali, ke Hanoi dan ke Puto. Ini merupakan hitungan kasar, dalam artian hanya jarak dari kota ke kota berdasarkan Google Maps. Pada realitanya, tentu jarak yang ditempuh lebih dari 15.788 km. Sementara pada saat yang sama, Vietnam hanya melakukan jadwal penerbangan singkat. Mereka memulainya dari Gyeonggi, Korea Selatan ke Vientiane, ke Laos, dan dilanjutkan ke Hanoi lantas ke Puto. Total jarak perjalanan yang ditempuh Vietnam sebelum melawan Indonesia hanya 4.086 km. Selain itu, Vietnam juga punya jeda waktu rehat lebih panjang dibandingkan timnas Indonesia, di mana saat Indonesia menjamu Laos di Solo yang berakhir dengan skor imbang 3-3 pada Kamis malam, Vietnam tak menjalani pertandingan apapun. Ini membuat kebugaran pemain Vietnam lebih prima dari pemain timnas Indonesia. Pertandingan Vietnam versus Indonesia pun akan berlangsung di Stadion Vietri Puto pada Minggu malam. Puto sendiri merupakan kota berjarak 95 km dari kota Hanoi. Jarak bandara ke venue pertandingan sendiri yang tidak dekat sangat merugikan skuad merah putih. Itu artinya skuad asuhan Sinteyong mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari tuan rumah padahal baru saja tiba di Vietnam.